Sutra Terata yang menakjubkan. Bab 19, Jasa Kebajikan dari Guru Dharma. Fenomena lahir dari sebab dan kondisi dibabarkan sesuai kapasitas. Sinfasyang Sutra Teratai episode 1708. Waktu terus berlalu, semenit dan sedetik pun tak tertahankan. Sentuhan, perasaan, penderitaan dan kekosongan adalah hukum alam. Segala wujud penampilan di dunia mengalami proses terbentuk, menetap dan rusak. Menjadi tua, sakit, mati, dan terlahir kembali adalah hal yang alamiah. Waktu yang begitu sederhana berlalu seperti ini. Tidak ada semenit dan sedetik pun yang tertahankan. Maka waktu di sepanjang hari kita, dari awal ketika kita melihat manusia datang. Kebodohan batin, avidya, mengkondisikan bentuk-bentuk karma, sankara. Bentuk-bentuk karma, sankara, mengkondisikan kesadaran, winyana. Kesadaran, winyana, mengkondisikan batin jasmani, nama rupa. Batin jasmani, nama rupa mengkondisikan 6 landasan indria sadayatana. 6 landasan indria sadayatana mengkondisikan sentuhan aparsa. Sentuhan aparsa mengkondisikan perasaan wedana. Perasaan wedana mengkondisikan nafsu keinginan trisna. Nafsu keinginan trisna mengkondisikan kemelekatan upadana. Kemelekatan atau ikatan upadana mengkondisikan proses penjelmaan bawa. Proses penjelmaan bawa mengkondisikan kelahiran jati. Kelahiran jati mengkondisikan usia tua dan kematian jarsa marana. 12 sebab musabab nidana tanpa henti mengkondisikan sampai sekarang apa yang kita terima. Karena kita meninggalkan rahim ibu kita. Mulai bersentuhan, segala urusan duniawi memiliki perasaan seperti ini. Dalam nafsu keinginan tanpa henti serakah, pada akhirnya bagaimana? Adalah penderitaan dan kekosongan. Pada akhirnya juga harus mengakui ini adalah hukum alam. Oleh karena itu, tubuh, asalkan tubuh ini bersentuhan dengan dunia ini, segala rupa dan wujud di dunia ini, tubuh kita juga merupakan rupa. Kalian lihat tubuh saya, meja di depan saya, layar di belakang saya, atau patung Sang Maha Sadar di seluruh alam semesta. Ini semua merupakan rupa, yaitu rupa yang diciptakan oleh manusia di dunia. Orang ini adalah raga kehidupan, orang yang melahirkan saya, jalinan jodoh orang tua saya. Kesadaran itu mengambil tindakan ketidaktahuan, menciptakannya, maka baru ada nama dan rupa, 6 landasan indrianya, dan lain-lain. Barulah ada tubuh kita saat ini. Buddha membabarkan Dharma setelah mendengarkan perlu mengingatnya kembali. 12 sebab musabab nidana ini. Saya sekarang dapat menghafalnya. Beberapa bulan yang lalu sudah dibahas. Saya sekarang menghafalnya lagi karena 12 sebab musabab nidana ini kesadarannya memasuki rupa saya, kemudian masuk lagi ke dalam kebijaksanaan saya. Jadi, di dalam kesadaran saya, kapanpun saya mengajarkan ini, saya dapat mengingat kembali kesadaran ini. Mereka yang mempunyai pengetahuan belaka akan berkata, saya tahu. Saya akan mencari lagi tentang 12 nidana. Jika kita perlu mencari tahu, artinya kita mendengar, lalu kita lupakan. Menghilang seiring berjalannya waktu.
maka semenit dan sedetik yang tak tertahankan dihabiskan dengan sia-sia. Tubuh, wujud, dan penampilan kita akan tetap sama. Berada dalam mengalami, terbentuk, menetap seperti kehidupan. Segala sesuatu mengalami, terbentuk, menetap seperti tubuh kita mengalami. Tua, sakit, mati, dan terlahir kembali. Setelah saya mati, saya akan terlahir kembali. Lahir, kita harus menunggu untuk dilahirkan. Setelah kita meninggal, baru kita dapat terlahir kembali. Kita lahir dari persetubuhan antara ayah dan ibu. Setelah kita melewati proses lahir, selanjutnya mengalami proses tua, sakit, mati. Setelah meninggal, baru akan terlahir kembali. Maka, dalam Buddha Dharma dikatakan terlahir kembali. Terlahir kembali dapat dilihat bahwa ini tidak disebut sebagai mati. Kita telah menyelesaikan bagian ini. Kita akan pergi ke bagian yang lain untuk dilahirkan. Di mana kita akan dilahirkan, kita tidak tahu. Kita sendiri kebingungan dan tidak tahu. Maka dikatakan, tua, sakit, mati, dan terlahir kembali, semua adalah hal yang alamiah. Karena itu, kita harus dengan baik berkumpul dengan orang yang berjodoh dengan kita. Semua orang dapat berkumpul bersama, karena ada sebersit niat pada saat itu. Maka setiap orang harus tidak melupakan sebersit niat saat itu. Bagaimana Anda sekalian bersedia membangkitkan tekad mengikuti guru? Jangan lupa karena adanya sebersit niat tersebut. Datang untuk mengikuti guru, melakukan kegiatan ceci. Mendengar guru membabarkan dharma, yaitu sebersit niat awal tersebut. Marilah semua orang kembali mengingat sebersit niat tersebut. Maka setelah terpikir, apakah kita semua teguh tak tergoyahkan? Sedikit pun tidak menyimpang. Saya sendiri merasa sepanjang hidup ini tidak ada penyesalan. Karena 50 tahunan yang lalu, tahun 1966, sebersit niat saya muncul. Selama 50 tahun saya menjaga sebersit niat tersebut dengan baik. Sedikit pun tidak menyimpang. Inilah yang saya katakan, sepanjang hidup tidak ada penyesalan. Tidak ada penyesalan, tekad saya sangat kokoh, yaitu teguh tak tergoyahkan dalam miliaran kalpa. Melalui tekad tersebut dijaga dengan sebaiknya. Melewati miliaran kalpa juga sama tidak tergoyahkan, tak tergoyahkan, sedikit pun tidak menyimpang. Kesalahan sehelai rambut bisa menyebabkan penyimpangan ribuan mil. Jika sebersit niat tersebut menyimpang, terjadi satu kesalahan saja, seluruhnya menjadi salah. Maka, manfaatkan momen yang ada sekarang juga dan pertahankan untuk selama-lamanya. Tidak melupakannya. Berawal dari demikian, tidak ada penyimpangan. Momen sekecil apapun tidak menyimpang. Singkat kata, waktu dan proses harus digenggam dengan sungguh hati. Semua orang harus bersungguh hati dan mendengar dengan serius. Selanjutnya, para Srawaka adalah paling awal mendengarkan ajaran dari 4 kebenaran. Mulia Catur Arya Satya, para Prateka Buddha menerima dan menegakkan ajaran dari sebab musabab atau nidana. Segala ajaran dari sebab musabab nidana ini adalah sulit terbayangkan. Para bodhisattva memuliakan ajaran Buddha dan menjalankan 6 paramita atau satparamita. Buddha membabarkan dharma untuk semua makhluk. Awalnya karena akar kapasitas para makhluk sangat terbatas dan dangkal, Buddha terlebih dahulu menampakkan diri di dunia. Agar semua orang bisa memahami,
dan juga dengan tubuh bersentuhan. Jadi beliau mulai dari 4 kebenaran mulia, menderita, benar-benar penuh penderitaan. Apa yang kita lihat dan dengar di dunia ini, tidak peduli yang kita lihat, dengar, dan rasakan. Ada banyak orang yang menderita, terutama menyangkut penderitaan lahir, usia tua, sakit, dan mati. Bahkan mereka yang hidup berlimpahan juga tidak luput dari tekanan usia tua, sakit, dan mati. Ini semua orang bisa merasakannya. Karena dalam perjalanan hidup yang alami ini, tidak peduli kaya atau miskin, tetap akan mengalami usia tua, sakit, dan mati. Kita pernah membahas 4 kebenaran mulia dan 12 nidana. Ini semua orang seharusnya dapat merasakannya. Ketika Buddha pertama mengajar dengan menggunakan suaranya, awalnya mereka menggunakan akar telinga mereka untuk mendengarkan Dharma, untuk memahami 4 kebenaran mulia, maka disebut Sravaka. Karena menggunakan suara Buddha bersentuhan dengan akar telinga mereka, menginspirasi batin mereka sehingga menjadi kebenaran sejati. Disebut sebagai 4 kebenaran mulia. 4 hal ini, semua orang harus mengingat tentang penderitaan, penyebab penderitaan, melenyapkan penderitaan, dan jalan menuju akhir penderitaan. Kita harus mengetahui tentang penderitaan, dari mana penderitaan itu datang. Ini adalah akumulasi dari karma yang kita ciptakan, dari masa lalu hingga sekarang. Dan karma yang kita ciptakan sekarang akan mengikuti kita di masa mendatang. Semua orang harus sangat bersungguh hati. Suara masuk ke dalam akar telinga. Dari akar telinga akan diteruskan ke dalam batin. Batin kita harus menghayatinya, menghayati Dharma ini, dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam semua yang kita lihat, dengar, dan bersentuhan. Kita harus terus dari bersentuhan, kemudian merenungkan 4 kebenaran sejati. Ini adalah Sravaka. Saat Buddha pertama kali membabarkan Dharma, 5 biksu pertama kali mendengarkan Dharma. Mereka tersentuh dan merubah hidup mereka. Dengan memahami prinsip kebenaran dari Buddha, ini disebut 4 kebenaran mulia. Dari sini, Buddha terus-menerus membabarkan Dharma. Dari 4 kebenaran mulia sampai Dharma yang tiada batas atau tak terhingga. Beliau terus menjelaskan tentang bentuk kehidupan manusia, berbagai macam ekosistem, kehidupan, dan lain sebagainya. Terus-menerus menjelaskan hingga para Sravaka memahami bahwa hidup mereka saat ini berasal dari kehidupan itu sendiri. Bagaimana kita menjalankan kehidupan kita benar-benar luar biasa. Bagaimana kehidupan ini terbentuk, apa yang kita rasakan sekarang, lalu bagaimana dengan masa mendatang. Prateka Buddha sangat ingin mempelajari segala hal yang ada di dunia ini. Di dalam batin mereka hendaknya mencari Dharma, sehingga mereka selalu merasakan tidak hanya manusia yang memiliki perasaan. Mengapa ada 4 musim? Mengapa di dunia ini ada musim semi? Di musim semi, segala hal di dunia ini, semua bunga dan tumbuh-tumbuhan bermekaran. Di musim semi ini, segalanya tampak berkembang dan penuh kemakmuran. Musim semi adalah awal dari kehidupan yang baru. Di musim panas, cuaca menjadi panas dan lembab. Di India, musim panas juga merupakan musim penghujan. Sebenarnya, mengapa iklim di dunia seperti ini? Melihat dedaunan layu, berangin, dan cuaca mulai berubah. Di musim dingin, sangat dingin, membeku, dan bersalju. Sebenarnya, apa yang terjadi di dalam dunia ini?
Setiap tahun mengalami perubahan siklus tahunan. Buddha berkata kepada mereka, tubuh kita sama dengan alam semesta ini. Alam semesta ini terbentuk, menetap, rusak, dan hancur. Buddha menghabiskan waktu yang lama untuk menjelaskan metafora terbentuk, juga menghabiskan waktu yang lama untuk menjelaskan metafora menetap. Ketika beliau menjelaskan tentang menetap ini, beliau juga menghabiskan waktu yang lama mengajarkan tentang rusak dan musnah. Demikianlah Buddha menjelaskan banyak sebab dan kondisi terbentuknya alam semesta ini. Kemudian beliau mulai menjelaskan apa sebab dan kondisi semua makhluk di alam semesta ini. Buddha mulai membabarkan bahwa binatang dan semua makhluk hidup, tidak peduli apakah itu binatang, memiliki ribuan jenis kehidupan di alam manusia. Semua karma yang disebabkan oleh manusia juga berkaitan dengan binatang. Selain manusia dan binatang, juga ada alam surga. Kehidupan di alam surga memiliki waktu dan ruang yang berbeda dengan waktu dan ruang di bumi. Bagi binatang, mereka memiliki dunia dan cara hidupnya sendiri. Ini adalah prinsip dari segala sesuatu di alam semesta, berpadu menjadi satu dengan Buddha. Jadi beliau bisa menjelaskan sangat-sangat banyak mengenai hukum muncul dan lenyap di alam manusia. Prateka Buddha harus menegakkan hukum sebab dan musabab. Sangat banyak sebab musabab adalah merupakan sebab musabab di antara langit dan bumi. Sebab musabab dari siklus 4 musim dan 12 sebab musabab dari tubuh kita. Dimulai dari tindakan yang menciptakan struktur kebodohan, terus berlanjut hingga lahir, tua, sakit, dan mati, dan siklusnya diulang lagi. Perbuatan yang Anda ciptakan di kehidupan saat ini adalah menyebabkan terciptanya kondisi di kelahiran berikutnya. Sang Buddha di dalam 12 nidana ini, di dalamnya selalu ada kitab Jataka Buddha dan lain-lainnya, adalah merupakan kisah Sang Buddha di kehidupan-kehidupan lampaunya, kelahiran demi kelahiran. Ada hukum sebab musabab muridnya di kehidupan lampau yang juga merupakan cerita atau kisah. Sangatlah banyak segala ajaran dari sebab musabab nidana ini adalah sulit terbayangkan. Jika ingin membicarakan mengenai hukum sebab musabab ini, benar-benar sangatlah sulit dibayangkan. Telah membicarakannya begitu banyak, tidak peduli dengan menggunakan perumpamaan ataupun menggunakan kejadian yang sebenarnya ataupun kebenaran sejati dari Dharma. Seperti ini terus diulang kembali. Sebenarnya berapa banyak yang diketahui oleh para makhluk, Sang Buddha menggunakan 40 tahun lebih, dan berapa banyak dharma yang bisa dibabarkan. Apakah bisa membabarkannya hingga selesai? Tidak bisa dibabarkan hingga selesai. Berapa banyak yang dapat para makhluk dengarkan? Sangat sedikit. Setelah mendengarkannya, lalu melupakannya, ataupun setelah mendengarkannya, tapi tidak memahaminya, dan lain-lain. Jadi sulit terbayangkan, sangat sulit untuk dikatakan, sangat sulit untuk diterima. Waktu adalah seperti ini, terus berlalu dan terus berlalu. Oleh karena itu, bodhisattva adalah mereka yang menghormati ajaran Buddha, menghormati Buddha, dan memahami serta mempraktikkan ajaran yang diajarkan oleh Buddha. Apa yang diajarkan Buddha kepada saya, itulah yang akan saya lakukan. Ini adalah wujud nyata dari pemahaman akan hati Buddha dan memahami maksud hati Buddha, serta mempraktikkannya dalam tindakan nyata. Inilah yang disebut sebagai bodhisattva, makhluk yang tercerahkan, menghormati ajaran Buddha dan mempraktikkan 6 paramita. Inilah praktik bodhisattva.
Buddha mengajarkan 6 paramita kepada mereka yang memiliki kapasitas besar. Mempraktikkan 6 paramita membutuhkan sikap memuliakan ajaran Buddha, menghormati ajaran Buddha, mempraktikkan apa yang telah mereka dengar, dan melaksanakannya dengan tanpa pamrih. Inilah Bodhisattva. Sang Buddha telah memberikan banyak ajaran kepada manusia, dan untuk setiap ajaran, setiap kalimat dan setiap syair mengandung begitu banyak prinsip kebenaran di dunia ini. Sayangnya, meskipun kita telah mendengar banyak dari prinsip kebenaran ini, kita masih belum memahami satu kalimat atau satu syair pun. Namun kita sudah berkata, "Saya sudah tahu, dan saya sudah mengerti," tetapi tidak mampu mempraktikkannya atau benar-benar memahami maknanya. Inilah kesulitan dalam mempelajari Buddha Dharma. Naskah sutra sebelumnya mengatakan demikian. Gunung lingkaran besi yang menggambarkan tempat-tempat yang dituju oleh makhluk hidup dan para pembina diri. Di dalam hutan, Buddha memberikan ajarannya. Para Sravaka dan Parateka Buddha mengamalkan, menerima dan menegakkan sesuai Dharma. Di tempat yang indah ini, mereka dengan sungguh-sungguh mempelajari Dharma yang diajarkan Buddha, membaca, melafalkan dan menyalin, sehingga mereka memahami banyak prinsip kebenaran. Di dalam sutra ini terdapat banyak dunia yang dijelaskan. Dari sekian banyak dunia ini terdapat gunung lingkaran besi. Selain para dewa yang telah kita bahas sebelumnya, sampai gunung lingkaran besi besar, gunung Meru, gunung Mahameru dan gunung lainnya, beserta para makhluk di sana, semuanya akan ditampakkan dalam tubuh ini. Sutra Teratai Bab 19, Jasa Kebajikan dari Guru Dharma, yaitu ketika kita sedang membaca sutra dan memahaminya. Saya sudah mendengarkan sutra dan juga sangat bersungguh hati. Menyalin lagi, menulis lagi, dan membaca lagi sutra-sutra ini. Semua ini ada di dalam Dharma ini. Bagaimana cara menggambarkan gunung lingkaran besi? Apa itu gunung lingkaran besi? Ternyata dunia gunung lingkaran besi yang dibabarkan Sang Buddha itu sebenarnya memiliki total 7 pegunungan dan 8 lautan. Ini adalah sebuah lingkaran, sebuah dunia kecil. Dengan demikian, begitulah cara kita menggambarkannya. Semua orang memahami dunia angkasa yang dibabarkan Sang Buddha. Sekarang kita telah membacanya dan mengetahui bahwa dunia di tempat itu seperti ini. Begitulah kita manusia berada di dunia ini. Tempat di mana kita tinggal sekarang sebenarnya ada di mana? Di tengah gunung lingkaran besi. Ada sebuah dunia kecil. Dunia ini berpusat di Gunung Sumeru. Gunung Sumeru ini memiliki 4 benua, timur, barat, selatan, dan utara. Dunia kita berada di Jambudwipa. Ini adalah dunia kita. Inilah yang ditunjukkan Sang Buddha dalam alam semesta astronomi kita. Adalah salah satu dari dunia yang tak terhitung banyaknya. Sang Buddha memberikan gambaran umum, dan ini telah dicatat secara rinci dalam kitab suci. Jadi para praktisi di tempat itu membaca, menulis, dan menyalin sutra menggambarkan berbagai aspek kehidupan. Ketika membaca bagian ini, mereka akan mulai memikirkan tentang berapa lapisan surga yang ada. Bagaimana kehidupan di setiap dunia surgawi berbeda satu sama lain. Di gunung lingkaran besi dan gunung lingkaran besar besi, kehidupan di dalamnya juga berbeda, hingga sampai pada dunia manusia kita, yaitu Jambudwipa Selatan. Kehidupan dan manusia di tempat ini juga berbeda. Oleh karena itu, berbagai tingkatan dunia yang berbeda terus muncul.
dan mereka memahami deskripsi dunia ini secara alami. Maka berikut ini adalah bagian sutra yang akan dibahas. Ke bawah hingga neraka Awici dan ke atas hingga surga Akanista. Segalanya dan semua makhluk akan ditampakkan dalam tubuh ini. Sutra Teratai bab 19, Jasa Kebajikan dari Guru Dharma. Jadi ini menyebutkan semua alam dari gunung lingkaran bersih sampai ke neraka. Setelah membaca Sutra Kshitigarbha, kita tahu dari ingatan kita bahwa neraka terletak di dalam lautan. Di tengah berbagai lautan ada neraka, di mana makhluk-makhluk akan mengalami penderitaan yang luar biasa. Ini apa yang kita baca di dalam Sutra Kshitigarbha. Jadi, mulai dari gunung lingkaran besi besar sampai ke bawah hingga neraka Awici. Dari neraka Awici ke atas, titik puncak tertinggi adalah puncak surga. Dunia ini semua menggambarkan berbagai negara di dalam 3000 maharibu dunia. Jadi, ke atas hingga surga Akanista, segalanya dan semua makhluk mengacu pada semua yang ada di dunia ini. Semua bentuk kehidupan di dunia yang berbeda ini, termasuk para praktisi di tempat ini dan mereka yang membaca sutra, kita bisa memahami dari bacaan sutra ini. Jadi, akan ditampakkan dalam tubuh ini. Dengan demikian, semua bentuk kehidupan yang berbeda ini akan muncul dalam pikiran kita saat kita membaca kalimat sutra ini. Maka sutra selanjutnya mengatakan, ketika para Sravaka, Prateka Buddha, Bodhisattva dan Buddha membabarkan Dharma, semua tubuh fisik akan ditampakkan dalam tubuh ini. Sutra Teratai bab 19, Jasa Kebajikan dari Guru Dharma. Sekarang kita telah mengetahui bahwa dalam proses membaca dan melafalkan ajaran, selain memahami bagaimana dunia terbentuk dan bagaimana kehidupan makhluk berbeda-beda, kita juga bisa memahami dunia dari sudut pandang para Sravaka, Prateka Buddha dan Bodhisattva. Semuanya memiliki dunia batin yang berbeda dan mempelajari ajaran Buddha. Para Sravaka mendengarkan ajaran yang disampaikan Buddha sesuai dengan kapasitas mereka. Jika sesuai dengan kapasitas Prateka Buddha, Buddha akan menyampaikan ajaran berdasarkan hal-hal yang ingin diketahui oleh mereka, seperti bentuk dunia. Sedangkan bagi para bodhisattva yang mengejar manfaat untuk makhluk lain, Buddha menyampaikan ajaran tentang praktik 6 paramita, dan setelah mendengarkan, Sravaka memahami ajaran Sravaka, Prateka Buddha memahami ajaran Prateka Buddha, dan Bodhisattva memahami ajaran Bodhisattva. Dengan demikian, mereka dapat menyampaikan ajaran sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh para Buddha. Jika Buddha mengajarkan ajaran Sravaka, seseorang yang berlatih sebagai Sravaka dapat menyebarkan ajaran Sravaka. Jika seseorang adalah Bodhisattva, mendengarkan ajaran Bodhisattva yang diajarkan oleh Buddha, ia juga dapat menyebarkan ajaran Bodhisattva, sebagaimana para Buddha melakukannya. Oleh karena itu, setiap orang yang mendengarkan ajaran dapat menyampaikannya sesuai dengan pemahaman mereka. Sama seperti saat ini, saya juga sesuai dengan apa yang didengar, sesuai dengan apa yang saya dengar. Saya juga mendengar, melihat. Di dalam sutra juga pernah mendengar orang berkata demikian. Melihat lebih awal yang menjadi sumber pembabaran adalah berasal dari Buddha, sehingga seperti apa yang saya dengar, Dharma kita semua asalnya seperti ini. Sehingga seperti apa yang didengar, maka seperti apa yang dikatakan. Mengatakan Dharma yang Buddha babarkan. Hal-hal ini, semua tubuh fisik
akan ditampakkan dalam tubuh ini. Masing-masing orang tidak sama. Dharma yang didengar juga ada dangkal. Kapasitas yang berhadapan ada dalam dan dangkal. Masing-masing tidak sama, sehingga mereka mendengar sutra di tempat itu sama seperti berhadapan dengan tubuh Dharma Buddha, berhadapan dengan para makhluk dengan kondisi apapun, merasakan Dharma apapun. Ketika para Sravaka, Prateka Buddha, Bodhisattva dan Buddha membabarkan Dharma, segala fenomena yang lahir dari sebab dan kondisi, aku katakan sebagai kosong. Ini dibabarkan sesuai kapasitas daripada para Sravaka. Sekiranya melihat, mendengar, dan memahaminya sebagai ilusi, ini dibabarkan sesuai kapasitas dari para Prateka Buddha. Sekiranya melatih perenungan akan kekosongan, batin tiada kemelekatan pada segala sesuatu yang bersifat ilusi, semuanya adalah kosong dan hening, maka dikatakan sebagai ilusi. Sehingga ketika para Sravaka, Prateka Buddha, Bodhisattva, dan Buddha membabarkan Dharma, ketika yakni seperti ini, seperti apa yakni seperti ini, apa yang saya dengar bagaikan Prateka Buddha, yakni untuk membabarkan Dharma membutuhkan sebab dan kondisi. Segala fenomena yang lahir dari sebab dan kondisi, apa yang dibabarkan oleh para Buddha kepada Sravaka. Aku membabarkan ajaran kekosongan. Ini dibabarkan sesuai kapasitas daripada para Sravaka. Penderitaan, sebab penderitaan, lenyapnya penderitaan, dan jalan menuju lenyapnya penderitaan dibabarkan kepada Sravaka. Tanpa aku, penderitaan dan kekosongan ini adalah Dharma yang dibabarkan kepada Sravaka. Jika demikian, satu lagi yang juga sedang berlatih mempraktekkan kendaraan kecil yaitu Prateka Buddha. Kekosongan seperti apa yang ia kejar? Segala kekosongan yang saya bicarakan di dunia ini, bukankah itu hanya ilusi? Itu adalah ilusi, halusinasi. Rasanya dunia telah menjadi ilusi. Rasanya dunia telah menjadi ilusi. Ilusi yaitu transformasi. Transformasi yaitu antara ada dan tidak ada. Tidak ada, tetapi untuk mentransformasi sebuah bentuk sebenarnya adalah kosong, seperti ilusi. Perubahan seperti ini. Inilah yang dipikirkan oleh Prateka Buddha dari kekosongan Dharma. Ini seperti ilusi dan fata morgana. Sang Buddha mengajarkan sesuai kapasitas Prateka Buddha. Jika kamu ingin melatih kekosongan Dharma, pikirkan dengan sangat cermat, yaitu segala sesuatu yang bersifat ilusi. Walaupun ini semua hanya ilusi. Karena waktu di dunia singkat, jika dipikir-pikir, Buddha mengatakan satu hari di alam surga Trayastrimsa di dunia membutuhkan 100 tahun. Oleh karena itu, kita melihat dunia setiap hari, setiap detik berlalu seperti ini, tanpa bentuk dan tanpa jejak. 5 agregat berada di kekosongan. Kekosongan, detik itu terus berlalu. Segala bentuk dan warna berubah menjadi ilusi, sama seperti bentuk tubuh kita. Kita tidak merasakannya, seperti ilusi. Kapan kita berubah dari remaja menjadi parubaya dan lanjut usia, kehidupan seperti ini sangat singkat, dan segalanya seperti ilusi. Maka dari itu, Dharma, segala sesuatu yang bersifat ilusi, adalah Dharma perubahan. Dengan demikian, batin tiada kemelekatan. Batin tidak perlu melekat. Kemelekatan baik itu nyata maupun tidak nyata, bagaimanapun kamu sudah hidup di kerumunan orang.
kita harus dengan bersungguh-sungguh berupaya dan bersemangat. Ketidaktahuan seperti ilusi dan fata morgana. Jika dapat kita hilangkan, tidak ada lagi kemelekatan atas penderitaan. Tidak akan ada ketidaktahuan seperti sekarang. Ilusi seperti ini, mengapa harus melekat? Agar melepaskan keresahan kita. Dengan demikian, batin tiada kemelekatan, semuanya adalah kosong. Ini seperti ilusi yang nyata. Bukan tidak ada lagi. Tidak ada. Ketika kita mau keluar juga melalui pintu keluarnya. Jika pintu tertutup, apakah kita bisa memasukinya? Itu akan menabrak dinding saja. Saya halnya seperti jika batin kita yang dapat menerima, maka kita juga harus dapat membuka batin kita. Meskipun Buddha membabarkan semua fenomena itulah yang sebenarnya terjadi. Ilusi dalam waktu yang singkat, bukan ilusi dalam hal materi, seperti halnya tidak ada materi yang memiliki ilusi. Maka kita semua harus dengan sungguh-sungguh mempelajari kebenaran. Sekiranya dapat melihat keberadaan yang menakjubkan adalah ajaran kepada para bodhisattva. Kekosongan sejati dapat melahirkan segala dharma. Dalam keberadaan menakjubkan segalanya adalah demikian. Inilah keberadaan menakjubkan dalam kekosongan sejati. Sekiranya telah mencapai pencerahan menakjubkan adalah para Buddha membabarkan dharma. Dharma dari satu kehidupan maknanya adalah demikian. Setiap orang hendaknya mendengarkan dengan baik. Sekiranya dapat melihat keberadaan yang menakjubkan, orang yang sekiranya dapat melihat maka akan memahaminya. Semua fenomena adalah menakjubkan. Inilah bodhisattva. Buddha membabarkan dharma untuk bodhisattva. Kekosongan sejati dapat melahirkan segala dharma. Dalam keberadaan menakjubkan, segalanya adalah demikian. Inilah yang disebut sebagai kebenaran sejati. Segalanya adalah dharma kebenaran sejati. Inilah kebenaran, prinsip kebenaran tidak dapat kita lihat. Namun itu adalah dharma sejati. Ada begitu banyak prinsip kebenaran. Berapa banyak prinsip kebenaran yang sudah kamu dengar? Saya juga banyak mendengar. Coba tunjukkan, saya ingin melihatnya. Harus ditunjukkan dari mana? Kita hanya dapat, saya akan mengulanginya. Sebagaimana yang kudengar, saya akan mencoba menjelaskannya kembali. Coba dengarkan, apakah benar? Namun kita tidak dapat menunjukkannya. Karena dharma tidak berwujud. Prinsip kebenaran yang sudah ada di dalam batin kita, yang sudah kita dengar dan masuk ke dalam batin kita. Dan kita pahami. Lalu setelah kita memahaminya, kita sampaikan kembali. Pemahaman ini disebut sebagai pengetahuan. Apakah kita dapat melakukannya dalam tindakan nyata? Jika dapat dilakukan dalam tindakan nyata, maka itu kita sudah benar-benar memahami prinsip kebenaran. Oleh karena itu dikatakan keberadaan menakjubkan dalam kekosongan sejati. Sekiranya dapat melihat keberadaan yang menakjubkan, maka akan dapat melihat ajaran Buddha yang sesungguhnya. Keberadaan yang menakjubkan ini kita harus dapat memahaminya. Saat Buddha mengatakan welas asih, belas kasih tanpa syarat dan mengasihani insan lain sebagai terhadap diri sendiri, kita mungkin dapat menghafalnya, namun kita tidak melakukannya dalam tindakan nyata. Apa yang disebut dengan belas kasih tanpa syarat? Orang yang tidak memiliki hubungan saudara dengan kita, sehingga dharma ini, apa hubungan dharma ini dengan kita? Tentu ada. Harus Anda praktikkan dalam tindakan nyata. Terhadap orang yang tidak memiliki jalinan jodoh dengan Anda,
Anda memberi perhatian kepadanya, bersumbangsi untuknya. Ini adalah metode yang disampaikan oleh Buddha untuk kita dengarkan, sehingga kita harus mengerti. Untuk maha cinta kasih tanpa syarat, maha welas kasih dengan perasaan sepenanggungan. Dharma ini kita harus memiliki satu esensi yang sama dengan para makhluk yang terdapat di dunia ini, dengan memiliki esensi yang sama karena hidup di dunia yang sama, sehingga Buddha dengan demikian memberitahu kepada kita sebagai kekosongan sejati dan keberadaan yang menakjubkan. Kekosongan sejati dan keberadaan yang menakjubkan, sekiranya telah mencapai pencerahan menakjubkan, adalah para Buddha membabarkan Dharma. Dharma dari satu kehidupan, Dharma yang terdapat pada tubuh jasmani ini. Maknanya adalah demikian, setiap orang hendaknya mendengarkan dengan baik. Semua tubuh fisik akan ditampakkan dalam tubuh ini. Wujud muncul mengikuti pikiran, semuanya akan ditampakkan dalam tubuh dari orang yang menerima dan menegakkan Dharma dari sutra ini. Ke bawah hingga neraka awici, dan ke atas hingga surga akan nisita. Segalanya dan semua makhluk akan ditampakkan dalam tubuh ini. Dikarenakan karma kolektif dari para makhluk menciptakan benih sebab dan mendatangkan buah akibat, maka mendengarkan Dharma akan menyerap semua tubuh fisik ini. Bodhisattva, semua tubuh fisik akan ditampakkan dalam tubuh ini. Anda seorang yang sedang mempraktikkan berbagai macam jalan bodhisattva. Bagaimana cara untuk menjalankan jalan bodhisattva? Tata krama yang ia miliki juga berada pada pemahaman di dalam pikiran. Oleh karena itu, wujud muncul mengikuti pikiran. Rupa bodhisattva tersebut, tata kramanya akan terlahir di dalam batin kita, sehingga semuanya akan ditampakkan dalam tubuh dari orang yang menerima dan menegakkan Dharma dari sutra ini. Jika kita adalah orang yang menerima, menegakkan serta menghayati, secara alami Dharma ini berada pada tubuh kita, akan termanifestasi keluar, karena kita mempraktikkan dalam tindak nyata. Memahami perasaan ketika membantu orang lain, sungguh sangatlah baik. Perasaan ini hanya bisa dirasakan orang yang menolong orang lain. Ke bawah hingga neraka awici dan ke atas hingga surga akan nista, segalanya dan semua makhluk, semuanya ada ditampakkan pada tubuh dari orang yang menerima dan menegakkan Dharma dari sutra ini. Semuanya seharusnya mengerti. Dikarenakan karma kolektif dari para makhluk menciptakan benih sebab dan mendatangkan buah akibat, maka mendengarkan Dharma akan menyerap semua tubuh fisik ini. Seharusnya menciptakan benih sebab dan mendatangkan buah akibat ini, semuanya mendengar dengan cermat. Inilah Sutra Teratai. Sutra Teratai mengatakan ajaran sejati. Aspek pokok dari Sutra Teratai adalah demikian. Sama juga mengatakan langit dan bumi, yang dikatakan tidak bisa terlepas dari dunia. Demi hidup di dunia saling berinteraksi, cara pelatihan diri sehingga semua orang harus bersungguh hati, menghayati, memahaminya, seperti Topan Idai yang pernah ke Afrika Timur membagi bantuan bencana. Bagaimana keadaan tempat itu, mereka pernah ke sana, memahaminya, mereka paling jelas. Bodhisattva sampai pada tingkat itu. Kembali membicarakan tingkatan itu, demikian paling paham. Dan kita mendengarnya. Tahulah saya paham, tetapi mereka tahu. Memahaminya, pergi dan kembali lagi. Inilah kondisi batin yang tidak sama. Selalu mengharapkan semua orang, biar bagaimanapun,
mendengar masuk ke dalam batin, menggunakannya untuk memahaminya, mempraktikkan dalam tindakan nyata. Ini barulah ajaran Buddha yang sebenarnya, mengharapkan semua orang senantiasa lebih bersungguh hati.